Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah, dimudahkan segala aktivitas positifnya. Oke, ada sebuah pernyataan ini dari Ruben Amorim yang akan gua bahas di video kali ini. Di salah satu wawancara yang juga dikutip oleh Fabrizio Romano Ruben Amorim memberikan pendapat terkait dengan bursa transfer Januari. Jadi kita ini sudah masuk ke bulan November, bulan Desember, Januari akan nggak begitu, tapi kan bursa transfer musim dingin akan dibuka ini, di mana ya fans tentu saja banyak yang menginginkan pemain baru ya. Jadi mau bursa itu kapanpun datang terus pemain baru, mau pemainnya seperti apa, yang penting ada pemain baru. Excitement besar soalnya kalau ada pemain baru. Tapi bagaimana dengan kebutuhan tim? Bagaimana dengan apakah realistis misalnya ya, dan rencana-rencana tim ini seperti apa sebenarnya? Nah, Ruben Amorim memberikan pendapatnya nih yang dikutip oleh Fabrizio Romano terkait dengan bursa transfer Januari. Kita ingin membawa pemain-pemain yang kita lihat bisa memiliki masa depan yang besar di Manchester United, tidak hanya beberapa bulan saja. Tentu saja kita berpikir bagaimana kita bisa memperbaiki tim, dan di Januari bursa transfer dibuka, kita bisa melakukan sesuatu. Nah, ini menarik ya, bahwa Ruben Amorim ingin skuadnya diperbaiki, ingin ada penambahan kualitas di sana, sekaligus juga memberikan kuantitas yang lebih tebal ya di skuad Manchester United. Karena walaupun Manchester United ini bertanding sepekan sekali, tapi kedalaman skuad itu penting. Opsi-opsi semakin besar, semakin baik tentu saja, sesuai dengan keperluan lah ya. Nah, kita bisa berbicara pemain ataupun posisi-posisi yang memang butuh penguatan kualitas tersebut, mungkin pemain tengah, wingback ya, atau mungkin juga pemain depan. Ada beberapa titik menurut gua. Nah, tapi Ruben Amorim mengatakan kalau, atau seperti kayak memberikan harapan ya, atau mungkin permintaan ini kepada manajemen Manchester United tentu saja, bahwa ya di bulan Januari ada jendela transfer, kita bisa melakukan sesuatu dari sisi teknis. Karena head coach dia bukan manajer ya, dia head coach ya, dia lebih spesifik, dia lebih detail melihat keperluan di atas lapangan, mungkin terkait dengan situasi finansial, filosofi, visi yang jangka menengah ataupun jangka panjang, bukan dalam ataupun ya tidak berada di atas meja dari Ruben Amorim. Ini lebih ke Jason Wilcox ya karena. Tapi Ruben Amorim juga menyinggung sedikit tadi di awal ya, pernyataannya terkait dengan visi, di mana tentu saja komunikasi antara Jason Wilcox dan juga Ruben Amorim ini kan sangat dekat sekali. Dia mengatakan dia tidak ingin hanya membawa pemain masuk saja, tapi pemain yang memang memiliki masa depan besar ataupun masa depan yang panjang di Manchester United, tidak hanya beberapa bulan. Jadi dia ingin memang ada pemain baru itu datang bukan hanya untuk melengkapi musim ini saja, walaupun didatangkan di bulan Januari, tapi bagaimana bisa lebih panjang lagi. Dari situ menurut gue secara dengan amatiran, inilah poin utamanya. Bukan di pernyataan Ruben Amorim bahwa oke, mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu nih, kita butuh memperbaiki tim di bulan Januari. Iya, tapi poin besarnya menurut gua lebih ke pemain yang datang yang memiliki masa depan lebih panjang di Manchester United, lebih besar di Manchester United. Tidak hanya untuk musim ini. Ya, dia juga tahu tentu saja dia memiliki target ya di musim ini, dan bebannya kan ada di situ. Menurut gua dalam tanda kutip untuk Ruben Amorim, bebannya ada pada ya membawa skuad ini bisa finish di posisi zona Eropa untuk bisa berlaga di Eropa musim depan ya kan. Dan ini kalau melihat pergerakan saat ini ya di papan klasemen ini kan masih sangat rapat sekali. Dari situ gua berpikir Manchester United akan melihat siapa saja yang tersedia di bursa transfer Januari yang bisa mereka datangkan, bukan hanya untuk musim ini tapi juga untuk periode selanjutnya. Dan mereka juga akan melihat misalnya ya, pemain ini ketika didatangkan akan memberikan perubahan seperti apa.
baik itu jangka pendek maupun juga jangka panjang. Manchester United terutama dari sisi manajemen juga akan mulai berhitung nih siapa-siapa saja misalnya yang mungkin lepas di musim panas nanti. Apakah itu pemain belakang, apakah itu pemain tengah, atau pemain depan, atau wingback, atau posisi manapun. Mungkin juga penjaga gawang, bisa jadi menurut gue. Sehingga dari situ gue melihat juga ya kemungkinan Manchester United bergerak di bursa transfer Januari. Selama ini kan sering dibahas pemain tengah gitu ya, yang memang menjadi keperluan. Tapi bisa jadi nanti yang didatangkan bukan pemain tengah, pemain yang memperkuat posisi yang bisa memberikan pengaruh perubahan mungkin setelah musim panas ataupun musim depan, dengan melihat kontrak siapa yang akan habis ataupun pemain yang memang ada keinginan untuk keluar dari Manchester United di musim panas nanti. Jadi penggantinya sudah dipersiapkan dari musim dingin. Itu bisa saja terjadi sih menurut gua. Tidak hanya posisi tengah. Contoh nih, penjaga gawang misalnya. Nggak tahu bagaimana keadaan dengan Altay Bayindir. Andre Onana sudah selesai di Manchester United. Sané Lammens tidak mungkin hanya satu kiper saja. Dia butuh kiper kedua, butuh kiper ketiga. Tom Heaton misalnya, proyeksinya kabarnya kontrak tidak akan diperpanjang di musim panas nanti. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi gitu. Dan tentu saja juga dari sisi finansial keuangan. Ini juga karena tadi Ruben Amorim juga menyinggung terkait dengan masa depan yang besar. Ini bukan hanya proyeksi terkait dengan pemain itu ya, talentanya, kemampuannya, potensinya, tapi juga bagaimana pergerakan yang dilakukan di bursa transfer Januari ini bisa memberikan impact yang positif untuk masa depan Manchester United, termasuk juga operasional keuangan. Nah, dari situ apakah sering sekali gue ditanyakan ya, baik itu di kolom komentar ataupun juga di live chat, kira-kira bagaimana peluang Manchester United mendatangkan pemain baru nih Bang di bulan Januari? Gua nilai ya, kok dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, nggak besar sih menurut gua. Karena kalau kita berbicara terkait dengan pemain yang didatangkan, dia butuh penguatan skuad ya Ruben Amorim, tapi pemain juga yang memiliki masa depan besar ya. Kalau kita melihat pemain dengan profil-profil seperti itu, biasanya kan pemain-pemain ini memiliki fungsi juga yang ataupun kontribusi yang besar gitu di klubnya saat ini, siapapun itu, dengan profil seperti ini. Dan biasanya klub-klub tersebut juga tidak ingin pemain-pemain dengan tipe seperti ini tuh lepas di tengah musim, dimana ya mereka sedang melakukan penguatan, mereka sedang melakukan konsolidasi. Kalaupun mereka siap untuk lepas, biasanya ini tidak murah. Dan tadi barusan gue singgung juga terkait dengan masa depan, ini juga terkait dengan masa depan operasional keuangan Manchester United yang bisa lebih sehat gitu ya di bursa transfer, karena ya jelas butuh itu. Dari situ gue pikir Manchester United kalau kita berharap gitu ya mendatangkan pemain tengah nih, ada beberapa nama yang beredar gitu ya di media, di mana pemain-pemain ini biasanya harganya mahal gitu, dan mereka memiliki peran yang menurut gue penting di klubnya masing-masing, walaupun mungkin ada fluktuasi di penampilannya. Tapi gue pikir kesempatan itu tidak besar untuk mendatangkan pemain yang memang diproyeksi sebagai pemain inti. Gue pikir peluang itu tidak besar. Gue bisa jadi salah, tapi itu tidak besar. Apakah Manchester United berarti tidak mendatangkan pemain sama sekali? Bisa jadi akan mendatangkan pemain, tapi pemain seperti pemain muda gitu ya, mungkin pemain berusia 18 tahun, mungkin juga posisinya tidak harus posisi lini tengah seperti gue katakan tadi ya. Profilnya lebih ke sana sih menurut gue, di mana Manchester United juga melakukan pergerakan serupa ya kan, kalau tidak salah di bursa transfer musim dingin tahun ini, artinya di tahun 2025 kan, selain mendatangkan Dorgu, kalau tidak salah mereka juga mendatangkan Aiden Heaven ya kan. Kalau gue salah tolong dikoreksi. Tapi kalau kita melihat tipe kayak Dorgu ataupun Eden Heaven, memang pemain muda gitu ya. Bukan pemain yang diharapkan langsung memberikan impact gitu. Pemain dengan usia berapa, mungkin 25, 26. Gue tidak berpikir akan seperti itu. Gue bisa jadi salah, tapi ini yang gue lihat saat ini paling tidak mengambil apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Nah, kalau itu yang terjadi, maka apa yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim untuk bisa mendapatkan target yang ditetapkan oleh manajemen Manchester United, finish di zona Eropa, yang memanfaatkan skuad saat ini.
Dengan posisi seperti ini ya, yang akan dilakukan oleh Ruben Amorim yaitu adalah dia akan menahan sekuat tenaga pemainnya untuk lepas di bursa Januari nanti. Pemain yang saat ini ada di skuad Manchester United adalah memang pemain yang menurut Ruben Amorim bisa masuk di sistem permainannya. Apakah bisa masuk dengan kualitas bagus, sedang, ataupun biasa-biasa saja. Tapi yang jelas dia butuh pemain-pemain yang saat ini. Dan dia akan secara keras gitu ya untuk menahan kepergian pemain. Kita berbicara terkait dengan Joshua Zirkzee misalnya, ataupun Kobbie Mainoo yang sering dikaitkan dengan ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak ya kan. Gue berpikir ya akan sangat ditahan karena dia tidak ingin, terutama ketika memasuki fase kedua dari kompetisi, biasanya fisik juga sudah mulai menurun, kemungkinan cedera itu besar ya, dan juga hal-hal lain misalnya akumulasi kartu dan lain-lain. Kedalaman skuad penting. Dengan kemungkinan Manchester United mendatangkan pemain untuk tim utama yang siap untuk dimainkan itu tidak besar, maka Manchester United pun juga diharapkan oleh Ruben Amorim tidak melepas pemainnya saat ini gitu, yang memang untuk proyeksi skuad utama. Bagaimana dengan mendatangkan pemain dengan pinjaman? Ini kan juga sempat dikaitkan beberapa gitu ya, ada beberapa nama lah. Gua pikir ini pun juga kecil kemungkinannya. Melihat dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ya, tadi dikutip oleh Fabrizio Romano, bahwa tidak hanya terkait dengan untuk beberapa bulan ke depan. Kalau kita berbicara pemain pinjaman, biasanya datang bulan Januari, nanti musim panas harus balik lagi. Ini bukan tipe pergerakan yang diinginkan oleh Ruben Amorim, dan bisa jadi juga dia sudah mengetahui rencana ini dari manajemen Manchester United. Sehingga gue pikir untuk meminjam pemain kayaknya enggak sih. Gue bisa jadi salah, tapi ini yang gue perkirakan. Bagaimana Sobat Football United perkiraannya terkait dengan, terutama di bulan Januari nanti ya, transfer window, terkait dengan pernyataan dari Ruben Amorim yang dikutip juga oleh Fabrizio Romano? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.